pagi. Perkenalkan, nama saya Mary Farida Hutapea. Pertama-tama yang terhormat Ibu Nurse Jasmawati Eskep, MKes selaku penguji utama. Yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Nurse Andi Parelangi Eskep MKes, MKep MH selaku penguji 1. Kemudian kepada Ibu Nur Sahid Seragar, MKep sebagai penguji kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan metode literatur review dengan judul Perbedaan Metode Peer Education dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Keterampilan Wanita Usia Muda untuk Melakukan Sadari. Latar belakang, berdasarkan data WHO, kanker menjadi penyebab kedua kematian di dunia dan yang menyebabkan 9,6 juta kematian secara global. 1 dari 6 orang meninggal disebabkan oleh kanker dan 70% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Angka kejadian kanker di Indonesia berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara, dengan angka kejadian kanker tertinggi pada wanita yaitu kanker payudara sebesar 4,1 per 1000 penduduk dengan angka kematian 17 per 1000. Sementara itu Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan peringkat kedua dengan besaran prevalensi kanker payudara yaitu 1,0% setelah peringkat pertama ditempati oleh Yogyakarta sebesar 2,4%. Kanker payudara sendiri dapat dengan baik ditangani apabila dapat dideteksi dengan cepat. Di Kalimantan Timur sendiri, Puskesmas sudah melakukan pengendalian terpadu terhadap kanker payudara dengan mencakup wanita usia 30-50 tahun. Dari data tersebut, maka dapat diartikan bahwa angka deteksi dini pada kanker payudara masih rendah, terlebih pada wanita usia muda yang tidak termasuk cakupan untuk pengendalian kanker payudara terpadu. Rumusan masalah. Bagaimana perbedaan metode peer education dan pelatihan terhadap peningkatan keterampilan untuk melakukan sadari pada wanita usia muda. Untuk tujuan A. Literatur review peningkatan keterampilan partisipan untuk melakukan sadari setelah diberikan intervensi dengan metode peer education. B. Literatur review peningkatan keterampilan partisipan untuk melakukan sadari setelah diberikan intervensi dengan metode pelatihan. C. Literatur review perbedaan pengaruh keterampilan wanita usia muda untuk melakukan sadari setelah diberikan intervensi menggunakan peer education dan pelatihan. Manfaat teoritis sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu kebidanan terutama di bidang promosi kesehatan. Untuk manfaat praktis, 1. Bagi instansi pendidikan menjadi dasar pertimbangan untuk perencanaan penyuluhan tentang sadari. Bagi peneliti mampu melaksanakan penelitian menggunakan literatur review. Bagi penelitian selanjutnya, yaitu menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk mengembangkan metode penyuluhan guna mengembangkan penyebaran informasi yang lebih baik. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil yaitu anatomi fisiologis payudara, kemudian sadari, ada remaja atau wanita usia muda, kemudian pendidikan kesehatan dan keterampilan. Kerangka teori, kanker payudara dapat dicegah melalui sadari. Nah, sadari pada remaja ini didukung oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal untuk melakukan sadari. Nah, sadari ini dapat ditingkatkan, sadari pada remaja dapat ditingkatkan melalui peningkatan keterampilan melakukan sadari. Nah, peningkatan keterampilan melakukan sadari ini dapat ditingkatkan melalui adanya penyuluhan kesehatan tentang sadari dengan metode penkes maupun penyuluhan. Kerangka konsep, variabel independen dari penelitian ini adalah pendidikan kesehatan dengan metode peer education dan pendidikan kesehatan dengan metode pelatihan. Sementara variabel dependen adalah keterampilan melakukan sadari sebelum diberikan pendidikan dan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Kemudian variabel perancunya yaitu umur dan belum haid.
Metode penelitian. Metode penelitian di sini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan observasional deskriptif, yaitu literatur review. Kemudian tempat pencarian. Tempat pencarian, peneliti melakukan penelusuran literatur review di internet dengan database dari Google Scholar, PubMed, ResearchGate, IOSR, Journal and International Journal of Humanity of Cultural Studies, and DGOG. Dalam penelitian ini, kontak dengan peneliti di bidang terkait atau penelusuran secara manual tidak dilakukan. Kata kunci yang dipakai dalam penelusuran untuk pencarian artikel atau jurnal yang dipakai dalam penelitian ini adalah breast self-examination, peer education, training, skill, health promotion or education, teenagers girl, atau young woman. Pencarian artikel dimulai dengan memasukkan kata kunci melalui database penelitian yang dipublikasikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dan didapatkan sejumlah 129 artikel. Dari jumlah tersebut hanya 5 artikel yang dianggap relevan dan dapat dimasukkan ke dalam penelitian literatur review. Dari artikel tersebut penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. 120 jurnal ditemukan berdasarkan kata kunci, kemudian 80 jurnal yang relevan pada tahun publikasi artikel penelitian, kemudian 30 jurnal penelitian yang tersedia dalam bentuk full text, kemudian 13 jurnal penelitian yang relevan berdasarkan tema penelitian, kemudian tersisa 5 jurnal penelitian yang relevan dengan sampel dan abstrak. Didapatkanlah 5 jurnal yang akan dianalisis untuk penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan kontras, yaitu teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur dan diambil kesimpulannya. Penelitian menentukan metode pendidikan kesehatan yang paling berpengaruh dengan kriteria jumlah artikel penelitian yang paling banyak, mempengaruhi keterampilan melakukan sadari pada wanita usia muda. Identifikasi artikel penelitian. Penelitian 1 oleh Chris Panowa dengan judul Peer Education, meningkatkan pengetahuan dan perilaku sadari remaja putri SMKN Santo Thomas Morus ND tahun 2020. Dengan hasil terdapat peningkatan keterampilan signifikan pada kelompok intervensi dengan peer education. Kedua adalah penelitian dari Gulsun Arya dengan judul The Effect of Peer Education upon Breast Self-Examination, Behavior and Self-Esteem among University Students tahun 2017. Dengan hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan sadari setelah diberikan intervensi menggunakan metode peer education. Penelitian ketiga dengan penulis Doa Gabriel dengan judul Effect of Breast Self-Examination, Education Intervention among Female University Students tahun 2015. Dengan hasil terdapat peningkatan keterampilan sadari yang signifikan setelah diberikan pendidikan kesehatan dengan metode pelatihan. Kemudian yang keempat, penelitian dari Muhammad Haidar dengan judul Effect of Breast Cancer Prevention Program on the Awareness of Performance of Female High School Student tahun 2019. Dengan hasil terdapat peningkatan keterampilan signifikan pada kelompok intervensi dengan metode pelatihan. Kemudian penelitian terakhir yang kelima oleh Arfan Husan dengan judul penelitian The Implementation of Sadari in the Early Detection of Breast Cancer in Young Women High School of West Aceh Regency. Dengan hasil terdapat peningkatan keterampilan yang signifikan setelah diberikan pendidikan kesehatan menggunakan metode pelatihan. Pembahasan 1. Intervensi dengan metode peer education.
dapat meningkatkan keterampilan wanita usia muda untuk melakukan sadari dipengaruhi oleh faktor psikologis, di mana seorang akan lebih nyaman dan terbuka untuk bertukar pikiran pada teman sebaya sehingga mempermudah penyebaran informasi atau pendidikan yang diberikan. Hasil analisis dari penelitian 1 dan 2 terdapat peningkatan keterampilan sebesar 66,7% dan 76%. Kemudian yang kedua, intervensi dengan metode pelatihan efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan wanita usia muda untuk melakukan sadari dipengaruhi oleh pelatihan sadari biasanya diberikan oleh orang yang telah terlatih serta memiliki pengetahuan yang lebih luas serta pengalaman sehingga dapat membangun kepercayaan yang baik antar partisipan dan tenaga pelatih. Kemudian pelatihan dilakukan secara terstruktur dengan durasi waktu pendidikan yang lebih panjang. Hal ini memungkinkan proses pendidikan akan lebih ditangkap oleh partisipan sehingga nilai rata-rata keterampilan akan meningkat. Dalam penelitian 3 dan 5 menunjukkan peningkatan keterampilan hingga 93,9% dan 93%. Kemudian pada penelitian keempat menunjukkan hasil signifikan pada statistik dengan hasil p-value sama dengan 0,003. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, 1. Peer education berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan melakukan sadari pada wanita usia muda. Yang kedua, pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan melakukan sadari. Yang ketiga, pelatihan lebih berpengaruh terhadap keterampilan wanita usia muda untuk melakukan sadari dibandingkan dengan peer education. Sekian penyampaian hasil penelitian menggunakan metode literatur review dengan judul Perbedaan Metode Peer Education dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Keterampilan Wanita Usia Muda untuk Melakukan Sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.